Usai keluar dari BUI, Anas Urbaningrum akan bergabung ke Muldoko, tumbangkan trio Cikeas alias keluarga SBY di dalam kepemimpinan Partai Demokrat. Atau dengan KLB ini, kami ingin membawa partai ini kembali kepada kitaknya. Partai rakyat, partai terbuka, partai modern, religius, nasional religius, dan untuk semua orang. Bukan milik satu golongan atau satu keluarga. Kemungkinan besar nanti Anas Urbaningrum akan bergabung dengan kubu Muldoko. Nah, jika benar nanti Anas ini akan bergabung, maka tentu AHY akan semakin berat untuk menghadapinya. Dan seperti biasa, dapat dipastikan SBY pun akan turun gunung untuk membela anaknya. Ada beberapa kader Partai Demokrat juga sedang menggugat ADART Partai Demokrat tahun 2020 yang katanya dilahirkan oleh kubu SBY atau kubu AHY dengan cara yang tidak sesuai dengan undang-undang. Kalau ini juga dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta, maka habislah kekuatan dari Partai Demokrat kubu AHY atau Partai Demokrat kubu Cikeas. Ini kenyataan sejarah. Kalau kita mendengar cerita dari beberapa orang yang tahu persis sejarah berdirinya Partai Demokrat sampai sekarang, memang keanehannya itu banyak sekali. Meskipun saya bukan Partai Demokrat dan saya mungkin tidak akan menjadi anggota Partai Demokrat karena saya orang luar, saya melihat dengan helikopter view memang Partai Demokrat ini adalah salah satu partai yang tidak sehat di Indonesia. Maksud saya adalah Partai Demokrat versi Cikeas. Karena apa? Ini sudah terlalu bernuansa keluarga SBY. Coba kita lihat penunjukan putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono, menjadi ketua umum. Padahal dia baru seumur jagung masuk di Partai Demokrat. Dan itu berarti kaderisasi di Partai Demokrat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Saya pikir hanya Orde Baru ya yang suka manipulasi sejarah. Ternyata Partai Demokrat versi Cikeas pun berlaku yang sama. Ini keniscayaan yang harus diterima oleh kader-kader Partai Demokrat yang loyal terhadap AHY dan SBY. Ini kenyataan pahit. Apa boleh buat? Bagi saya ini adalah hukum tabur tuai. Kalau kita lihat sejarah bagaimana Pak SBY waktu itu, bagaimana beliau mendongkel Anas Urbaningrum dengan cara yang sangat-sangat keji, ini sangat membuat orang geleng-geleng kepala. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, telah bebas dari Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat, pada tanggal 11 April tahun 2023 lalu. Anas bebas dari BUI setelah selesai menjalani hukumannya sejak 2013 silam. Kepala Departemen Komunikasi dan Informatika, DPP Partai Demokrat, KLB Deli Serdang, pimpinan Muldoko, Saiful Huda, meyakini bahwa Anas Urbaningrum akan bergabung dengan KLB. Sepanjang saya dengar, memang ada rencana Mas Anas akan bergabung dengan kubu Pak Muldoko, dalam hal ini, Partai Demokrat KLB. Paling tidak, jikapun tidak bergabung, ya setidaknya akan ada kerjasama antara Mas Anas dan kubu Pak Muldoko, ujar Saiful Huda. Hal yang demikian itu, kata Saiful Huda, sangat wajar terjadi, mengingat baik Anas Urbaningrum maupun Partai Demokrat KLB, yang dipimpin oleh Muldoko, mempunyai musuh politik yang sama. Hal inilah yang bisa membuat keluarga Cikeas bakal kelabakan, karena mendapat serangan bertubi-tubi dari kubu Muldoko dan kubu Anas Urbaningrum. Serangan dari sektor kanan buat Partai Demokrat itu bakal datang dari orang-orang lama Partai Demokrat. Mereka sekarang tergabung dalam kelompok Demokrat KLB-nya Pak Muldoko.
Di sini salah satu tokohnya Pak Joni Allen Marbun. Pada dasarnya sih Pak Joni dan kawan-kawannya itu menggugat Pak SBY karena merasa Pak SBY udah ngambil alih Partai Demokrat secara curang dan kemudian menjadikannya partai keluarga. Nah sekarang mereka lagi nyoba buktiin kecurangan itu dengan mengajukan kasus ini ke Mahkamah Agung lewat jalur PK atau peninjauan kembali. Selama proses PK pastinya Pak Joni dan kawan-kawannya bakal bikin keramaian lah ya, lewat pernyataan-pernyataan di media yang pastinya memojokkan Partai Demokrat Mas AHY. Belum selesai sampai di situ, sekarang lanjut lagi soal serangan dari sisi kiri. Kalau ini serangannya bakal datang dari pasukan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Masalahnya nih guys, Mas Anas ini merasa dia dijeblosin ke penjara atas pesanan dari Pak SBY. Dia merasa jadi korban kezoliman rezim Pak SBY. Duh, ngeri nggak tuh? Makanya nih, Mas Anas ini keluar dari penjara dengan membawa dendam membara. Konon katanya nih guys, dia mau balas dendam dengan cara menjatuhkan keluarga Cikeas. DPP Partai Demokrat, Saiful Huda, menyatakan bahwa keluarnya Anas Urbaningrum dari lapas Sukamiskin ini tentunya akan membawa pengaruh besar bagi Partai Demokrat KLB, karena manuver-manuver politiknya Anas ke depan akan berakibat serius pula bagi pertahanan politik trio Cikeas. Trio Cikeas itu diantaranya Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, dan Edi Baskoro Yudhoyono alias EBY. Skandal-skandal korupsi lama, menurut rencana, akan dibongkar semuanya oleh Anas. Jika itu nanti terjadi, maka kekuasaan trio Cikeas di Partai Demokrat pimpinan AHY akan ambruk, dan kemudian kader-kader atau para pengurusnya akan lari menyeberang ke Partai Demokrat KLB pimpinan Pak Muldoko, kata Saiful Huda. Saat ini, Saiful Huda mengklaim telah banyak mendengar sudah banyak pengurus Partai Demokrat pimpinan AHY yang sudah bersiap-siap lari dan menyeberang ke kubu KLB Muldoko. Saiful Huda meyakini bebasnya Anas Urbaningrum akan menjadi babak baru kepengurusan dan kepemilikan Partai Demokrat. Karena itu wajar, rencana bergabungnya Mas Anas ke kubu Pak Muldoko akan menjadi pintu masuk bagi dibukanya front baru atau serangan politik terdahsyat yang akan merobohkan benteng-benteng pertahanan politik trio Cikeas, pungkas Saiful.